Aira memintaku mengantarkannya pulang. Katanya, dia takut neneknya khawatir. Dia tidak bisa memberi kabar karena neneknya tidak menggunakan ponsel atau alat komunikasi apapun. Saat pamit, ia hanya katakan pergi ke toko buku dan akan pulang sebelum maghrib. Aku harus pulang. Aku melihat wajahnya yang semakin cemas. Tapi hujannya masih deras. Kita jalan saja. Aku takut nenekku mencariku. Malam itu, kami pun meninggalkan warung bakso dengan membelah hujan bersama Aira. Payung Aira tak mampu menahan hujan yang juga disertai angin. Kami memecah malam yang temaram di bawah lampu-lampu jalan. Aku merasakan dingin merasuk kulitku, menjalar hingga ke tulang. Aku tahu Aira juga kedinginan. Namun, di motorku tadi, dia tidak merapat kepadaku, tetap menjaga jarak. Mungkin dia merasa canggung ataupun memang tidak berniat melakukannya. Aku menarik tangan sebelah kanannya dengan tangan sebelah kiriku. Kukalungkan ke pinggangku. Barangkali bisa mengurangi kedinginanmu, ucapku tanpa dijawabnya. Namun, dia tidak menolak aku melingkarkan tangannya ke pinggangku. Beberapa menit kemudian, kami sampai di depan rumah nenek Aira. Perempuan 50 tahun lebih itu sudah menunggu di depan pintu. Nenek Aira sempat menawariku untuk mampir sekedar minum teh. Tetapi dengan tubuh basah kuyup, aku memilih untuk pamit. Saya balik saja, Nek, pamitku. Terima kasih sudah mengantarkan Aira, Nak, ucapnya sebelum aku pergi. Aira melambaikan tangan kepadaku. Aku menuju tempat kos dengan tubuh yang menggigil. Tetapi ada perasaan hangat di dadaku. Entahlah, aku berusaha tidak menganggap ini jatuh cinta. Namun, jujur saja, ada rasa senang, membuatku tak berhenti tersenyum menikmati hujan sepanjang jalan. Menikmati setiap rintik yang menerpa pipiku. Keesokan harinya. Oke, Gian, minggu depan kamu boleh bikin angket. Setelah itu, kamu bisa mulai penelitian. Sepatah kalimat itu membuatku merasa senang bukan kepalang. Perjuanganku mengerjakan skripsi sudah semakin menunjukkan hasil. Meski baru sampai tahap pembuatan angket, setidaknya aku sudah menyelesaikan 3 bab dengan baik. Itu artinya, separuh lebih perjalanan skripsiku sudah kulalui, meski masih banyak hal yang harus kuselesaikan. Karena aku mengambil topik tentang motivasi guru sekolah dasar itu di satu kecamatan. Aku harus mendatangi setidaknya 24 SD untuk membagikan angket skripsiku nanti. Semoga aku bisa menjaga semangat ini. Aku beranjak meninggalkan ruangan dosen pembimbingku. Aku tidak mau dia berubah pikiran dan kembali membatalkan apa saja yang baru ia katakan. Hari ini, aku mulai perjuanganku sendiri. Andre sedang sibuk dengan penelitian skripsinya. Dia sedang meneliti kinerja guru SMK sekota Padang. Jadi dia memang harus membagikan angket kepada lebih dari 120 sampel penelitiannya kepada 120 guru dari SMK sekota Padang yang tidak mudah untuk ditemui. Kamu gak apa-apa kan? Tiba-tiba pesan dari Aira masuk ke ponselku. Aku terdiam sejenak, guys. Berpikir tentang apa yang baru saja kubaca. Hidungku sesekali bersin. Aku memang sedang tidak enak badan. Membelah hujan dengan Aira malam kemarin membuatku terserang flu dan batuk. Harusnya hari ini aku istirahat saja di tempat kos. Namun, skripsi memang tak menerima alasan kalau ingin cepat selesai. Aku baik-baik saja. Aku membalas pesan Aira. Syukurlah. Maaf ya, memaksamu pulang saat masih hujan kemarin. Heh, siang-siang ngelamun. Kesabat setan perpustakaan baru tahu rasa kau. Seseorang membuatku kaget. Aku menoleh ke arah suara. Tumben, ngapain kesini? Entah apa yang membuat Randy sekarang tiba-tiba ada di perpustakaan. Ini adalah hal yang langka dalam hidupnya. Dari tadi aku nyariin, sepi, gak ada yang bisa diajak ngobrol, ucapnya. Dia duduk di bangku sebelahku. Udah makan belum? Makan yuk, lanjut Randy. Belum makan sih, tapi ini lagi nyari bahan buat bikin angketku. Makan dulu aja, lapar nih. Tapi aku baru dapat bahan dikit, Ren. Udah, skripsi mah gampang. Tolong Aniang, kau pustaka mah indak pasah. Suara pegawai perpustakaan menghentikan perdebatan kami. Aku pun harus mengalah, ikut makan dengan Randy. Sepertinya aku butuh asupan energi segera karena kondisi tubuh seperti ini. Kau sakit, Gi? Enggak, cuma flu kok. Kami sedang berjalan menuju kafe Uneva.
Oh, terus kamu sudah jadian sama si Aira? Potongnya. Tahu maksud Randy? Belum tahu? Kok belum tahu? Bukannya udah sering jalan? Aira itu susah ditebak, Ren. Orangnya dingin. Aku masih penjajakan mengenal dia. Tapi dia cantik loh. Di matamu, siapa sih yang gak cantik? Istri orang aja diembat. Kampret. Gak gitu juga kali mojokin aku. Dia menepuk bahuku dan aku tertawa. Lalu kami meninggalkan perpustakaan. Ketika sampai di kafe Uni Eva, aku memesan mie rebus dan nasi putih. Sedangkan Randy memesan nasi goreng spesial. Beberapa menit kemudian, Kak Desi datang membawakan pesanan kami. Kayak ikut makan sekalian, Uni, sapa Randy. Aku geleng-geleng kepala melihat tingkah sahabatku yang satu ini. Tidak bisa tenang melihat perempuan. Gi, perempuan itu sukanya sama lelaki yang agak nakal dikit, ucapnya melihatku yang geleng-geleng kepala. Ya, yang agak nakal dikit ya. Bukan yang nakal kebanyakan kayak kau. Terserah kau deh. Dia malah melanjutkan makannya. Beberapa menit kemudian, Andre datang tepat sesaat setelah makanan kami habis. Giliran makan, aku gak diajak-ajak. Dia duduk dengan wajah lelah. Uni, biasa. Mie goreng pakai ayam goreng Ci, pintanya. Itu menu khusus yang selalu Andre pesan. Ada tambahan ayam gorengnya. Gimana penelitianmu? Tanyaku. Paling seminggu lagi juga kelar. Wih, cepet banget, sela Randy. Ah, itu cuma formalitas. Maksudmu? Cuma formalitas? Aku mengernyitkan kening. Nanti juga kau akan tahu. Sudah jadi rahasia umum di kampus ini kalau penelitian skripsi itu cuma formalitas. Andre mencoba menjelaskan. Tunggu. Aku belum mengerti deh. Aku penasaran dengan pernyataan Andre. Ini aku jelasin ya. Andre bersikap serius, guys. Lebih serius daripada biasanya. Penelitian yang dilakukan hanya syarat untuk merumuskan skripsi. Toh, nanti data yang didapat tidak semuanya bisa dipakai. Alasannya, pertama, tidak semua responden memberikan pendapat yang sepenuhnya jujur. Apalagi menyangkut instansi. Pasti memberikan data yang baiknya saja. Kedua, jika data kita tidak valid, dosen akan meminta kita mencari data yang valid. Salah satu caranya hanya dengan merumuskan data palsu. Ya, alasannya yang pertama tadi. Jadi, kalau pengen jujur sepenuhnya, kamu gak bakal pernah wisuda di kampus ini. Aku terdiam. Setelah itu aku pikir-pikir. Logika si Andre ada benernya juga sih. Aku sih berharap ada sistem baru dalam dunia pendidikan kita. Tapi, aku belum tahu apa itu namanya, jelasnya. Pemikiran Andre kadang jauh lebih kritis dari apa yang aku pikirkan, guys. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan olehku. Kalau yang gak mau ngerjain skripsi, ada cara lain gak, Dre? Secara kau tahu sendirilah, kau di jurusan kita, tugas akhirnya harus membuat skripsi. Otakku gak memadai. Bisa gak tamat-tamat aku kalau bikin sendiri. Randy melemparkan pertanyaan yang sebenarnya hanya untuk menenangkan diri sendiri. Namun, si Andre justru menanggapi dengan serius. Ada? Kau beli aja. Hah? Sejak kapan skripsi bisa dibeli? Randy, jadi orang jangan bodoh lah. Katanya soal perempuan kau jago. Emang bisa ya, Andre? Tanyanya penasaran. Ya bisa lah, banyak kok mahasiswa tolol yang beli skripsi. Aku melihat kekesalan mata di Andre. Dan tololnya lagi, dibikinin oknum, orang dalam kampus. Kesalahan itu semakin menjadi-jadi. Apa ini yang disimpan Andre selama ini dengan sikap dinginnya? Andre benar-benar membuka mataku dengan Randy sore ini. Asal kalian tahu ya, banyak hal yang diperjualbelikan di lembaga pendidikan. Hanya saja, main mereka rapi. Termasuk skripsi pun bisa dibeli. Dia mencoba menikmati mie yang sudah ada di mejanya. Tapi, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Mau jadi mahasiswa pecundang, yang tolol dan ngebeli skripsi orang, atau mau mengikuti prosesnya? Ya, yang meskipun gak sepenuhnya benar. Ya terserah. Tapi yang gak semuanya juga seperti itu. Aku yakin masih banyak juga yang benar, tutupnya. Aku hanya mengangguk dan menggeleng-gelengkan kepala, guys. Kalau sudah mendengar Andre bercerita seperti ini, aku hanya bisa mendengar tanpa banyak berkomentar. Satu hal yang aku pelajari dari Andre sore ini, jujur adalah harga diri. Orang yang tidak jujur sama sekali tidak mempunyai harga diri.